Oh. Iya. Gue udah mau mulai nih, dia masih lihat-lihat ini. Ketemu lagi kita di What West. Kita kali ini bahas tim nasional kita di SEA Games Vietnam. Sebenarnya udah lama banget pengen bikin konten, gue gak sempet. Apalagi melihat 2 pertandingan awal, gue sakit perut sih. Melihat timnas main lawan Vietnam Timor Leste. Tapi secara overall, Bung Gita Suwondo, lu ngelihat performa sepak bola di SEA Games secara overall, bukan hanya sepak bola Indonesia, tapi penampilan 2 grup seperti ini kayak penuh kejutan yang aneh-aneh. Iya betul, dan gue ngeliatnya gini, gue harus kilas balik ke AFF Under 23 di mana Indonesia waktu itu mundur kan, karena pandemi bulan Februari awal tahun Februari yang Vietnam juara. Iya, itu gue ngeliatnya aneh. Tim Under 23 yang juara Vietnam, nomor 2-nya Thailand di final, terus Timor Leste sampai nomor 3 waktu itu, bahkan sempat nahan Vietnam, tapi kontrol bola segala macam itu kayak schoolboy error ya sering mereka. Yang di SEA Games sekarang? Yang di AFF Under 23. Jadi waktu itu gue pernah ditanya sampai kita berandai-andai, gue sama presenternya berandai-andai. Kalau Indonesia ikut bisa juara ini dengan tim Indonesia yang datang dari AFF senior kan yang banyak dipilih sama Sintayong ya kan. Ada Alfredo Dewangga, terus waktu itu masih ada Pratama Arhan. Targetnya juara juga. Iya, juara juga. Jadi ya 2 pertandingan ini jelas bikin gue kecewa. Kenapa? Karena levelnya justru sama juga ya dengan tim-tim yang lainnya. Kalau kita lihat Malaysia bisa ngalahin Thailand. Ini kita belum ngomong yang menang 4-0 lawan Filipina. Ya. Kita ngomong dulu yang Vietnam dan Timor Leste. Iya. Kalau kita lihat kayak di grup B aja, Thailand bisa kalah sama Malaysia. Malaysianya hebat, nggak juga. Mereka berikutnya adalah ya biasa aja menangnya lawan tim lemah kayak Laos. Terus Singapura yang hebat di awal-awal dibantai sama Thailand juga 5-0. Vietnam bahkan ditahan imbang oleh Filipina. Terus Filipina juga kalah dari Myanmar. Jadi artinya ya imbang tapi tidak dalam sisi yang positif ya imbangnya. Imbangnya adalah yaitu tadi banyak sekali mereka kontrol bola yang keluar dari sasaran. Artinya bola itu nggak nempel di kakinya sehingga mudah sekali direbut oleh lawan. Jadi faktor-faktor kayak gitu ya membuat gue elementer lihat, ya. Iya, faktor elementer yang membuat gue lihat kualitas sepak bola di SEA Games tahun ini menurun dibandingkan SEA Games yang lain. Ya. SEA Games yang di Filipina. Iya, di Filipina maupun yang kita pernah lah lihat SEA Games tahun 2011, terus tahun 2013, 2015. Ini gue ngelihatnya seperti itu. Apakah mereka juga tidak tidak konsentrasi benar-benar di SEA Games gitu lah yang gue lihat beberapa tim. Terutama dan kayaknya bukan tim terbaik yang dikirim. Ya, itu yang gue tahu. Karena waktu AFF Under 23 kemarin kan Vietnam aja karena banyak pandemi mereka bisa berganti-ganti tim. Ya. Mereka punya banyak stok. Iya, punya banyak stok. Tapi ini kita punya juga banyak stick. Ini pemain-pemainnya juga tidak nggak benar-benar tim terbaik yang ditampilkan baik di AFF Under 23 maupun SEA Games tahun ini. Persiapannya juga kayaknya nggak kayak kita lah, kita cuma pertandingan 3 di Korea. Ya, betul. Lawannya juga nggak bisa dibilang menguji. Vietnam menurut gue sih bisa dibilang lebih baik. Ya, karena mereka juga apa kan? Ya, betul. Dan mereka juga niat ya karena mereka tuan rumah ya, yang jelas. Mungkin yang agak mengecewakan adalah tim kita ini kan tadi gue ekspektasinya tinggi. Kenapa? Karena kalau kita lihat Sintayong kan bawa sebagian besar pemain-pemain inti yang main di AFF senior ya. Ada Fakhrudin, terus ada Asnawi, terus ada Alfredo Dewangga, Rizky Rizdo juga ada dimainkan di sini. Ya, Witan, terus ada Egi ya. Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto juga dimainkan. Tapi mereka belum menampilkan dari sisi kecepatan lah. Ini kan udah 3 pertandingan, mainnya speednya biasa-biasa aja jadi. Terutama lawan Vietnam, di mana waktu menit ke-60 tuh kita udah kayak jalan kaki ya. Terus kemarin waktu lawan Timor Leste, golnya Timor Leste itu juga karena belakang kita juga kayak ngawasin doang. Itu jadi Mazinho-nya Timor Leste jadi kayak Mazinho-nya Brazil ya gerakannya ya. Sepertinya seperti kayak gitu. Masalahnya lu nggak pakai perubahan Mazinho, pada tahu nggak Mazinho? Nggak tahu juga. Astaga, cek ya gaya, lihat di YouTube gaya main Mazinho. Dengan caranya lebih pendek. Iya. Mazinho itu kan Thiago Alcantara kan. Aduh, jauh banget perbandingannya gitu. Untung tadi nggak bandingin sama SEA Games tahun 1991. Ntar ngomong Feral Raymond Hatu. Ini gue lihat waktu itu Mazinho yang Timor Leste ini bisa nyusur dari sayap kanan terus bikin gol ke tiang jauh kan. Kayaknya hebat banget, padahal dia itu tadi kayak Mazinho yang Brazil tengah, yang ini di depan. Iya, di depan. Jadi kayak apa ya? Belakangnya Indonesia kok berantakan amat ya dalam kemenangan sekalipun. Seperti waktu AFF waktu awal-awal kita gol bukan lawan tim unggulan kan, gol kita gampang sekali kan. Kita menangnya 5-1 turun 4-2 kita jalan kaki, orang lagi diserang, gelandang kita jalan kaki gitu. Waktu lawan Laos terus lawan Kamboja. Ya. Iya. Mungkin gue masih berharap gini.
waktu di AFF kan kita makin lama progresnya makin membaik ya. Kecuali di final leg pertama di mana kita hancur permainannya. Nah, ini kan kalau kita lihat kita habis kalah 0-3, kita menang 4-1, tadi kita menang 4-0. Jadi gue masih berpikir bahwa siapa tahu ke depannya. Tapi yang seperti lu bilang bahwa nggak gampang walaupun hanya harus imbang 0-0 harus imbang lawan Myanmar, possibility-nya kita tersingkir juga kita pernah mengalami di SEA Games tahun 95 ya. Kita kalah dari Thailand, kita menang dari Malaysia, kita menang dari Brunei dan Filipina. Saat itu kita kalah juga, hanya butuh draw dari Vietnam dan kesingkir sebelum semifinal. Semua masih bisa terjadi karena aneh juga sih, Myanmar di 2 pertandingan bisa memimpin klasemen, ya kan? Sekarang jatuh ke urutan ketiga ya. Di pertandingan ketiga kalah ya? Iya, kalah sama Vietnam tadi. Lawan Vietnam. Nah, di pertandingan keempat lawan kita nih. Iya. Hitung-hitungannya, Git. Iya, harusnya kita menang ya, harusnya. Tapi gue juga nggak terlalu yakin dengan tim sekarang. Kalau harus, orang Indonesia ngomongnya harus. Tapi kalau namanya kita mengulas memprediksi, masa kata harus? Harusnya orang Indonesia bilang harus menang. Gue nggak ngelihat bahwa Myanmar itu di atas kita sebenarnya kalau melihat permainan. Dan dengan hanya membutuhkan hasil imbang, ya mestinya kita bisa mendapatkan hasil itu. Dengan gue ngelihat permainan kita melawan Filipina di babak kedua tadi. Kalau kita bermainnya seperti itu, ya mungkin kita bisa. Tapi ya tetap lagi hitung-hitungannya adalah ini yang penuh kejutan. Filipina ngalahin Timor Leste 4-0. Menahan imbang Vietnam 0-0. Nggak kemasukan 2 pertandingan. Tiba-tiba kalah 2-3 dari Myanmar. Tadi kayak main apa ya lawan Indonesia dengan kalah 0-4. Itu tadi yang gue bilang. Nggak konsisten masing-masing tim ini. Itu hampir di semua peserta SEA Games nggak konsisten. Tapi yang gue takutkan adalah Thailand dan Vietnam ini kan kadang-kadang kalau udah lolos ke semifinal di situ kengototan mereka baru muncul nih aslinya gitu. Jangan sampai mereka bilang kasih dulu kalau mereka lihat untuk menebak kekuatan begitu lawan Vietnam di semifinal atau lawan Thailand semifinal udah beda lagi. Ya itu yang gue takutkan adalah bahwa kita kan gimana pun pasti target kita emas. Itu target dari tahun ke tahun yang tidak pernah kesampaian setelah berapa tahun tuh. 31 tahun. Terakhir emas tahun 1991. Iya, bahkan orang bilang Liverpool pun nggak juara Liga sudah 30 tahun. Udah juara sekarang, kita 31 tahun lewat. Tapi paling ada juara championnya 2005. Jadi nggak puasa-puasa amat. Iya, kita kalau ini puasa semuanya. Iya, kita AFF enggak sih game juga. Jangan puas di AFF 16 bersama Coach Fahri. AFF 19 sama Coach Indra Safri dan U23 itu kan kategori usia. Iya, itu kategori belum senior ya. SEA Games kan kategori usia juga, tapi bisa dianggap sebagai suatu pencapaian. Gengsinya kenapa? Masa nunggu tahun 91 loh, men. Kita baru juara lagi final doang gitu. Nah, gue tunggu adalah kejutan-kejutan lagi dari Sintayong. Di AFF kita penuh kejutan tuh, formasi-formasi. Nah, kemarin semua pemain sudah turun. Terakhir Muhammad Ridwan sebagai striker turun melawan Filipina dan cetak gol. Seolah-olah ada skenario yang memang disiapkan oleh Sintayong. Gue tunggu lagi lagi ya kejutan. Akhirnya real number 9 bisa cetak gol juga di kita ya. Dan yang menariknya adalah waktu pertandingan pertama lawan Vietnam, kan Vietnam kan kuat juga di depan. Yang gue herankan adalah kok Hernando Ari nggak dimainkan. Kan itu kan penjaga gawang, salah satu penjaga gawang muda terbaik keluaran liga. Artinya Persib pernah dikalahkan oleh Persebaya dengan Persib attacking terus-terusan, dimentahkan sampai 7 kali oleh Hernando Ari dan Persebaya menang dengan 3 gol lewat serangan balik. Nah, harusnya kan kita bisa melakukan itu dengan Hernando Ari main kayak sepak bola modern lah, bola awal serangan datang dari kaki dia. Itu. Mungkin kita nggak tahu kondisinya pas pertandingan. Iya betul, mungkin ya. Dan sekarang kan lawan Timor Leste dia dimainkan, terus lawan Filipina dimainkan. Tapi kan sebenarnya yang dia lebih dibutuhkan pada saat lawan Vietnam ya, kalau melihat. Makanya kita nggak tahu sebenarnya kondisi yang terjadi, kenapa Sintayong tidak memainkan hari di pertandingan pertama, debut pertama, dan hasilnya memang sangat mengecewakan. Betul. Tapi itu tuan rumah. Jangan lupa Malaysia di Piala AFF 2010 kalah telak lawan Indonesia. Iya, tapi bisa menang dengan 3-0 di semifinal, walaupun kemudian di final pertama walaupun kalah lagi 1-2 di final kedua, tapi di Jakarta. Dengan hanya 1 kali menang dari 3 pertandingan melawan Indonesia yang menghancurkan mereka, kita bisa Malaysia bisa juara. Ya siapa tahu ya. Dan kalau ngelihat kan gue ngeliatnya gini, waktu lawan Vietnam belum ada Asnawi. Sekarang Asnawi udah datang. Mungkin aja, dan kalau lihat AFF kan progresnya Sintayong jelas dari
pertandingan ke pertandingan. Artinya Iya. ada kejutan pada saat dia berubah pola melawan Vietnam di mana kita menahan imbang mereka 0-0 saat itu. Semoga aja kejutannya pas timingnya. Ya, Puncaknya di final. betul. Jangan kejutannya habis di Ya, gue tuh selalu kebayang-bayang SEA Games 95. Kenapa? Karena SEA Games 95 itu kita tersingkir 4 hari setelah upacara pembukaan. Kan jadi sepak bola main duluan. belum mulai kompetisi kita udah tersingkir. Iya, enggak, kita sudah tersingkir 4 hari setelah upacara pembukaan. Oh. Kalau kita tersingkir hari Kamis, hari Senin nanti, itu 4 hari setelah upacara pembukaan juga. Aduh. Jing sih, tapi gambar aja kayak gitu jadi. Hari Minggu ini kita video hari Jumat setelah lawan Filipina. Hari Minggu Indonesia lawan Myanmar. Kita tunggu gol-gol dan kemenangan dari Indonesia. Iya. Siapa pemain yang lu tunggu aksinya? Kalau gua lihat mereka lawan Myanmar ya, depannya mereka lumayan. Gua melihat penyelamatan Hernando Ari yang belum terlihat dalam 2 pertandingan mereka ini. Terus kalau gua lihat Witan dan juga Egy harus jadi pembeda untuk pertandingan ini karena intinya adalah mereka jadi pembeda dalam 2 pertandingan yang lawan Timor Leste dan juga lawan Filipina. Ya. Kalau gua nunggu seperti apa sebenarnya peran Mark Locke di tim ini. Nah, itu karena yang belum terlihat, ketika ya. lu main Ricky, ya kan, Iya. terus main lagi si gelandang Persebaya, Rahmat Irianto, bukan penyerangannya Marcelino. Marcelino, ya. Marcelino dan Ricky Kambuaya dimainkan bersama, itu bebannya Mark Locke Gede. berat Iya, loh. betul. Sebagai gelandang jangkar penyeimbang dan mungkin sebagai pemain naturalisasi ya ini saatnya beban berat itu dikasih. Ya, dan beban berat itu terlihat pada saat dia melakukan blunder melawan Timor Leste ya. Ya. Jelas yang untung Hernando Ari melakukan penyelamatan saat itu. Dan di partai penentuan kan gawat kalau kita nggak lolos ke semifinal. Iya, betul. Ngeri aja gitu. Karena lucu aja di mana SEA Games itu hari keempat mulai semua olahraga yang luar biasa kita justru tidak ikut lagi di cabang yang paling diminati oleh rakyat Indonesia. Ya bukan berarti kita pesimis. Ini kita ngomong rasionalis dan Yap. ya kita berharap Indonesia Yang terbaik. terbaik, berharap juara ya pastilah. Ya. Gitu. Sampai ketemu ya. Kita tunggu reaksi pemain-pemain kita di hari Minggu. Semoga nggak mabuk kemenangan atas Ya, Filipina. Filipina. Jadi kalau kado ulang tahun Sintayong sudah, kado-kado berikutnya kasih lagi deh. Yes. Oke. Kayak misalnya lu begini gitu. Yes. Bye. Buat Sintayong nih.